untuk program praktis 2 dimensi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Sipil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berperan sebagai pemateri dalam sharing software untuk praktis 2 dimensi ini, dan juga yang telah mengadakan acara ini, karena acara ini kalau menurut saya itu sangat penting ya, apalagi bagi mahasiswa-mahasiswa yang belum begitu mengenal atau kuliah lama dalam jurusan teknik sipil, untuk mengenal beberapa program yang digunakan dalam jurusan teknik sipil. Dalam presentasi ini akan ada beberapa topik yang disampaikan. Tentu saja yang pertama yaitu memperkenalkan Plaxis. Yang kedua ada sedikit teori mengenai stabilitas lereng. Dan yang ketiga, yang terakhir ada latihan menggunakan program Plaxis dengan topik analisis stabilitas lereng. Apa itu Plaxis? Mungkin bagi beberapa mahasiswa yang hadir di sini ataupun teman-teman yang telah mengambil KP atau kerja praktek ataupun yang sudah mengambil mata kuliah pilihan analisis geologi teknik, udah gak asing lagi gitu ya untuk mendengar program Plaxis ini. Tapi bagi mahasiswa atau adik-adik tingkat di angkatan 1, 2, maupun 3, mungkin masih agak asing gitu ya. Jadi Plaxis itu merupakan salah satu program untuk aplikasi geoteknik di mana digunakan pemodelan tanah ataupun struktur untuk melakukan simulasi terhadap perilaku tanah. Nah, simulasi terhadap perilaku tanah ini itu tidak hanya untuk analisis stabilitas lereng, bisa bermacam-macam gitu. Contohnya untuk analisis penurunan fondasi ataupun analisis perbaikan tanah, dan masih banyak hal lainnya ya, tergantung masalah apa yang akan kita analisis gitu, yang berkaitan dengan geoteknik. Ada beberapa jenis Plaxis atau produk-produk Plaxis. Yang pertama itu ada Plaxis 2 dimensi. Plaxis 2 dimensi itu dibagi menjadi 2 berdasarkan metodenya. Yang pertama itu ada Plaxis 2 dimensi finite element method, dan yang kedua ada Plaxis 2 dimensi limit equilibrium. Selanjutnya ada Plaxis 3 dimensi. Plaxis 3 dimensi ini juga dibagi menjadi 2, sama seperti Plaxis 2 dimensi, ada yang finite element dan limit equilibrium. Selanjutnya ada Plaxis Designer. Plaxis Designer dibagi 2, ada Plaxis Designer monofile dan Plaxis Designer. Selanjutnya yang terakhir ada Plaxis Viewer untuk 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana Plaxis Viewer ini berfungsi untuk menampilkan hasil analisis dari pemodelan yang telah kita lakukan. Untuk Plaxis yang digunakan dalam pelatihan ini yaitu yang Plaxis 2 dimensi dengan metode finite element method. Apa itu finite element method, atau dalam Indonesia dikenal juga sebagai metode elemen hingga. Metode elemen hingga atau FEM merupakan metode perhitungan dengan konsep diskritasi, yaitu menyederhanakan sebuah elemen kontinum menjadi elemen-elemen yang lebih kecil. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di kanan ini, di mana pemodelan tanah yang telah kita lakukan itu nantinya akan diproses menjadi sebuah elemen-elemen lagi yang lebih kecil gitu, berbentuk jaringan-jaringan tanah. Jaringan-jaringan tanah ini disebut juga sebagai elemen. Dalam aplikasi yang dengan basicnya itu metode elemen hingga atau FEM, itu ada beberapa jenis elemen itu. Beberapa jenis elemen ini dibagi berdasarkan bentuk elemennya. Ada yang berbentuk segitiga dan juga berbentuk persegi, dan juga dibagi berdasarkan jumlah nodanya. Nah, yang tersedia dalam Plaxis ini ya, yang berbentuk segitiga, yang ini, dengan jumlah noda 6 dan 15. Nah, jumlah noda ini tuh mewakilkan suatu persamaan polinomial matematika, di mana yang nantinya akan dihitung secara otomatis oleh Plaxis untuk menghasilkan suatu analisis. Tentunya jumlah noda yang lebih banyak akan menghasilkan analisis yang lebih baik, lebih akurat. Artinya dalam 2 jenis ini ada yang 6 noda dan juga yang 15 noda. Yang 15 noda ini akan menghasilkan analisis perhitungan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan yang 6 noda ini. Selanjutnya, ini merupakan tampilan awal apabila kalian memulai program Plaxis. Dalam tampil ini akan disajikan beberapa pilihan.
Yang pertama ada start a new project. Kalian bisa memilih ini apabila kalian ingin memulai project baru. Selanjutnya ada open an existing project untuk membuka file yang udah ada, dan juga ada open a project wise project. Selanjutnya ada kolom news atau berita. Berita ini tentu saja yang berkaitan dengan Plaxis ya, bukan berita secara umum. Selanjutnya ada kolom license. Ini menampilkan license yang digunakan oleh kalian. Kalau kalian kan pakai yang versi crack ya, berarti kalian di sini tuh nanti ada tanda-tanda cracknya gitu. Selanjutnya, apabila kalian memilih start a new project, tampilan selanjutnya akan ditampilkan yaitu project properties. Dalam project properties, dalam bagian yang projectnya, akan ada beberapa tampilan yang akan ditampilkan. Yang pertama ada title. Title ini bisa diisi oleh kalian berdasarkan analisis yang akan kalian lakukan. Contohnya kalau dalam pelatihan ini kan akan dilakukan analisis stabilitas lereng, ya. Artinya titelnya bisa juga disebut analisis stabilitas lereng. Ataupun suatu saat kalian ingin menganalisis dengan topik yang lain seperti penurunan pondasi ataupun perbaikan tanah, ya bisa disesuaikan lah. Selanjutnya ada company. Company ini berisi proyek ya, atau perusahaan. Kalau di sini Bentley. Kalau kalian ya nanti dengan tim cracknya kali ya, soalnya kan pakai yang crack. Selanjutnya ada directory. Directory ini tuh akan menampilkan suatu alamat file ya, alamat file yang nantinya akan di save gitu, ataupun tempat nantinya file project kalian akan di save. Terus ada file name. File name juga ini berupa file yang akan nantinya di save. Terus ada pilihan comment. Comment ini kalian bisa isi dengan catatan-catatan tertentu. Terus juga ada company logo untuk mengisi gambar company. Selanjutnya masih dalam tampilan project properties. Dalam bagian modelnya ada beberapa tampilan yang akan dipilih. Yang pertama ada type atau jenisnya, jenis pemodelannya. Ada model. Model ini dibagi menjadi dua, plane strain dan aksis simetri. Dan juga elemen. Elemen ini ada dua juga, yang 15 node dan juga 6 node. Lebih jelasnya ini akan dijelaskan dalam halaman berikutnya. Di mana pemilihan ini tentunya akan mempengaruhi pada pemodelan kalian nantinya. Juga disesuaikan dengan topik analisis yang kalian akan lakukan. Selanjutnya di sini akan ada tampilan unit, pilihan unit maksudnya. Pilihan ini yang nantinya akan digunakan dalam pemodelan kalian ya. Misalnya kalian ingin si satuan panjangnya itu tidak dalam meter tapi dalam sentimeter ataupun dalam milimeter, kalian bisa atur di sini. Ataupun si satuan gayanya kalian inginnya dalam PSI mungkin, ataupun dalam satuan gaya lainnya kalian bisa atur di sini juga. Begitupun dengan yang lainnya kayak time, temperatur, energi, power gitu. Selanjutnya pada bagian kontur, di sini kalian akan diminta diisi untuk si batas boundary pemodelannya. Jadi apabila kalian mengisi X max-nya 12 dan juga Y max-nya 8, artinya si pemodelan nantinya tuh si jarak X-nya itu akan paling besar itu akan berada pada jarak 12 meter. Dan si Y max-nya, jarak teratasnya itu akan berada dalam 8 meter. Tetapi hal ini tidak paten ya, maksudnya apabila pemodelan kalian berubah, ini juga bisa diatur kembali. Selanjutnya masih dalam project properties, dalam bagian konstan. Bagian ini sebenarnya jarang digunakan ya, kecuali untuk hal yang lebih advance lagi mungkin ya. Kalian di sini bisa mengatur apabila punya datanya, kalian bisa mengatur berat isi air gitu. Mungkin kalau kalian pengen 9, sekian, bisa gunakan 9, sekian. Kalau pada umumnya kan sederhananya 10 ya berat isi air itu. Selanjutnya kalau kalian punya data suatu cairan, ya kalian bisa masukkan juga di sini. Tapi sebenarnya jarang digunakan juga sih, karena ini lebih ribet lagi kali ya. Selanjutnya ada ice juga. Nah ini mengenai yang tadi di type ini, yang model dan elemen. Dalam model itu dibagi menjadi dua.
Yang pertama itu ada yang plane strain yang sebelah kiri ini, dan juga ada yang aksis simetrikal yang kanan. Apabila kalian memilih menggunakan model plane strain, nanti si plaksis itu akan memodelkan suatu pemodelan, contohnya di sini kotak ini ya. Si kotak ini tuh akan dimodelkan memanjang gitu, memanjang berbentuk persegi, memanjang gitu. Sedangkan apabila kalian memilih dalam pemodelannya memilih menggunakan aksis simetri, si pemodelan kalian yang awalnya kotak ini apabila digunakan simetri akan dianggap melingkar oleh si plaksisnya. Jadinya yang kotak seperti ini itu akan dianggap melingkar seperti ini. Tentunya ini disesuaikan berdasarkan topik analisis yang akan dilakukan ya. Contohnya apabila analisis stabilitas lereng, lereng dalam kenyataannya kan tidak membentuk melingkar seperti ini ya. Jadinya kita akan menggunakan si pemodelannya plane strain. Tetapi apabila kita ingin menganalisis suatu pondasi tiang tunggal yang berbentuk kayak tabung bersih gitu, digunakan si pemodelan aksis simetrikal. Karena apa? Karena ya kalau misalnya digunakan si modelnya plane strain, nanti si pondasi tiang tunggal itu malah dianggap memanjang seperti dinding gitu. Sedangkan apabila menggunakan si aksis simetrikal, nanti kan si bentuk pondasinya itu dianggap melingkar seperti pondasi tiang tunggal gitu. Selanjutnya pada bagian elemen yang ini, yang tersedia dalam plaksi itu ada dua, yaitu yang 15 noda dan 6 noda seperti yang dijelaskan sebelumnya. Noda yang lebih banyak akan menghasilkan analisis yang lebih akurat, karena si noda-noda ini tuh mempresentasikan suatu persamaan polinomial matematika yang akan dihitung oleh plaksis gitu. Tentunya apabila persamaan polinomialnya semakin banyak, datanya yang akan dihasilkannya juga akan semakin akurat. Selanjutnya ini tampilan berikutnya. Apabila kalian di Project Progress ini udah klik OK ini, klik selesai OK, tampilan berikutnya akan ditampilkan seperti gambar ini. Yang pertama itu ada title bar atau menampilkan judul kalian. Ada menu bar. Dalam menu bar ini ada beberapa pilihan seperti file, edit, soil, expert, dan help. Terus ada mode tab. Mode tab ini ada beberapa juga, ada soil, structure, mesh, flow condition, dan juga staggered contraction, konstruksi. Selanjutnya ada yang keempat, ada general toolbar. Yang kelima ada explorer, menampilkan aktivasi. Selanjutnya ada side toolbar. Ada yang ketujuh ada command line untuk memasukkan komen-komen dalam pemodelan. Selanjutnya ada drawing area, tempat kita melakukan pemodelan, dan juga ada status bar. Status bar ini mengatur si drawing area kayak rulernya mau diliatin atau enggak, si snap objeknya mau ke titik atau enggak ke grid gitu. Terus mengatur jumlah grid juga. Ya pokoknya aturnya di sini-sini. Mungkin akan lebih jelas nanti dijelaskan lagi pas pelatihan gitu ya. Dalam mode tab itu yang nomor 3 ini ya. Nomor 3 ada dalam bagian soil itu kalian bisa menentukan stratifikasi tanahnya gitu dengan borehole gitu. Jadi kalian dapat menentukan atau melakukan pemodelan lapisan-lapisan tanahnya atau stratifikasi tanahnya itu di bagian soil. Selanjutnya dalam bagian struktur, kalian bisa memodelkan beberapa struktur yang ada di atas di lapisan-lapisan tanah itu. Misalnya kalau kasusnya stabilitas lereng, artinya di atas lapisan-lapisan tanah itu kan ada lereng, atau enggak kalau misalnya fondasi, mungkin di atasnya ada fondasi gitu. Atau enggak kalau misalnya ada perbaikan tanah, mungkin di dalam lapisan-lapisan tanah itu ada struktur perbaikan tanahnya seperti PVD atau enggak, ya masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yang mesh.
Yang mass itu yang ini ya, yang ketiga. Tadi yang soil itu yang pertama, struktur itu yang kedua, mass itu yang ketiga, yang ini. Dalam mass ini nanti kalian akan melakukan proses yang tadi, yang FEM itu, yang membuat jaring-jaring tanah. Jadi yang jadi seperti ini nih, itu adanya dalam proses mesh. Selanjutnya flow condition. Di sini kita bisa mengatur si kondisi airnya ya, kondisi air kayak ground water level atau gue ada hujan atau apa, diaturnya di sini. Selanjutnya staggered contraction. Staggered contraction yang terakhir. Jadi flow condition setelah mesh, staggered contraction yang terakhir. Dalam staggered contraction ini dilakukan tahapan-tahapan untuk proses kalkulasi. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin ya pas pelatihan aja. Selanjutnya pada bagian explorers. Explorer itu yang di kiri ini. Selection Explorer itu menampilkan suatu objek yang dipilih. Itu tuh kita dapat cek kayak titiknya itu ada di mana, si lokasinya itu ada di mana, itu tuh diaktifin atau enggak kayak gitu. Selection itu yang ini ya, yang atas. Terus yang model Explorer yang bawahnya. Kalau tadi kan yang Selection Explorer itu hanya menampilkan yang dipilih aja. Kalau model Explorer itu menampilkan semua geometri yang aktif, yang ada gitu, yang ada dalam pemodelan. Seperti kita dapat melihat lokasinya di mana, apakah geometri itu tuh posisinya aktif atau enggak gitu. Ya, dan selanjutnya. Terus ada Path Explorer. Path Explorer di sini nggak ada ya, di sini nggak ada. Path Explorer itu adanya dalam tahap staggered konstruksi. Path Explorer ini itu menampilkan fase-fase perhitungan kita secara tahap menahap gitu, dari awal hingga akhir perhitungan kalkulasi. Selanjutnya ada sedikit teori mengenai stabilitas lereng. Faktor keamanan untuk mendapatkan faktor keamanan. Tentunya tujuan dari analisis stabilitas lereng itu kan salah satunya untuk mendapatkan faktor keamanan, dan yang paling utama dari tujuan dari stabilitas lereng itu untuk mengetahui si pola kelongsorannya. Mungkin masih asing ya, kecuali yang udah bawa mekanika tanah 2 mungkin udah tahu lah pola kelongsoran itu seperti apa. Dalam basic FEM ini ada beberapa kemungkinan untuk mendapatkan si nilai faktor keamanannya atau safety faktornya. Jadi basic untuk mendapatkan si safety factor dalam FEM ini berdasarkan teori, berdasarkan konsep shear strength reduction. Jadi si kuat geser tanahnya itu secara terus-menerus direduksi hingga terjadi kegagalan atau ketidakseimbangan. Yang pertama itu ada perhitungan berdasarkan karakteristik parameter, di mana si reduction of strength, kekuatan reduksi si tanah itu secara otomatis direduksi oleh si plaksisnya hingga si kekuatannya tidak kuat lagi menahan gaya yang terjadi dan terjadi ketidakseimbangan sehingga akan menghasilkan suatu nilai safety factor. Selanjutnya yang kedua ada apabila si parameternya itu udah di-reduce secara manual oleh kita gitu. Kalau yang pertama itu si karakteristiknya dilakukan secara otomatis, penurunan reduksinya. Kalau yang kedua itu si reduksinya itu udah dilakukan secara manual oleh kita. Selanjutnya ada keuntungan FEM dibandingkan dengan LEM dalam stabilitas lereng. Yang pertama dalam metode FEM itu si zona kelongsoran itu akan muncul di mana si kekuatan geser tanahnya itu udah gak bisa lagi menahan gaya yang terjadi. Jadi gak perlu asumsi dalam penentuan bidang longsornya. Gak seperti yang metode LEM. Kalau kalian menggunakan metode LEM itu, kalian perlu beberapa asumsi si bidang longsornya. Bidang longsor itu
yang berbentuk yaitu yang berbentuk apa ya? Berbentuk kayak gimana? Saya gambar aja deh. Kayak berbentuk parabola gitulah apabila terjadi kelongsoran. Selanjutnya ya tadi selanjutnya udah dijelaskan juga. Jadi dalam metode FEM itu tidak perlu asumsi bidang kelongsoran. Terus gak menggunakan teori slide, menggunakan teori irisan juga ya, seperti yang kalian pelajari di mekanika tanah 2 itu. Kalian kan sempat belajar ya tentang slice konsep gitu. Selanjutnya dalam metode FEM ini selama si karakteristik kompresibilitasnya itu dimasukkan, kalian bakal tetap dapat hasil deformasi tanahnya atau penurunan si tanahnya yang terjadi itu bakal kalian dapatkan dalam outputnya. Dalam FEM juga kita bisa mengetahui si progressive failure-nya ataupun kelongsorannya secara terus-menerus itu dari awal tidak terjadi kelongsoran hingga terjadi kelongsoran itu kita tahu prosesnya itu seperti apa gitu. Tidak seperti dalam metode lem. Untuk teorinya udah sih, pengenalan sama teorinya gitu. Paling selanjutnya itu kita masuk ke pelatihan. Sebelumnya saya ingin tahu dulu apa teman-teman semua atau ada abang teteh udah pada install Plaxisnya apa belum ya? Karena kalau belum install juga kayak percuma gitu. Udah bang. Ada yang bermasalah nggak sebelum kita mulai pelatihannya dalam penginstalan aplikasinya? Nggak ada bang. Oke, kalau nggak ada kita langsung aja ke pelatihan kali ya. Karena kalau Plaxis ini sih nggak akan selama etaps juga sebenarnya. Kalau misal nggak ada ya mulai buka aja Plaxisnya. Udah pada dibuka Plaxisnya? Udah bang. Kalau udah, kalian pilih start a new project. Oh iya, saya jelasin dulu aja ya soalnya kali. Jadi si soalnya itu tentang analisis stabilitas lereng, di mana ada suatu embankment atau timbunan selebar 16 meter dan juga tingginya itu 4 meter dengan kemiringan selerengnya itu 1:3. 1:3 ini itu artinya apabila si vertikalnya 1, berarti si horizontalnya itu 3 gitu. Apabila si vertikalnya setinggi 1 meter, berarti si horizontalnya itu sepanjang 3 meter. The problem is symmetric atau si pemodelannya itu si permasalahannya itu terdapat pada timbunan yang simetrik. Jadi sama gitu ya. Jadi
apabila dimodelkan setengah itu juga gak apa-apa gitu, karena akan menghasilkan yang sama apabila kita memodelkan setengah maupun memodelkan selebar 16 meter ini. Jadi dalam soal diminta si bagian kanannya aja yang dimodelkannya. Si embankment ini disusun dari loose sandy soil. Si permukaan tanahnya terdiri dari 6 meter tanah clay atau tanah lempung, di mana 3 meter pertama itu merupakan medium clay atau lempung yang agak keras gitu ya. Dan yang bawahnya lagi itu 3 meter di bawahnya lagi itu merupakan stiff clay atau lempung yang kaku. The phreatic level is located 1 meter below the original ground surface. Jadi si permukaan muka air tanahnya itu berada 1 meter di bawah permukaan tanah. Under the clay layer there is a dense sand. Jadi di bawah si 6 meter lempungnya itu ada pasir dense sand, pasir padat. Lapisan pasir padat dengan ketebalan 4 meter di si pemodelannya. Ini gambaran tadi ya, si lebar timbunannya itu 16 meter. Terus kemiringannya 1:3, artinya kalau tingginya 4 meter berarti si horizontalnya 12 meter kan. Terus ada 3 meter soft clay sama 3 meter medium clay. Sama di bawahnya ini ada 4 meter lapisan pasir padat, lapisan tanah pasir padat. Ini langkah-langkahnya. Atau gue langkah-langkahnya langsung dijelasin gitu aja kali ya pas pelatihan. Nggak usah jelasin di sini. Dan ini ada parameter tanah yang akan digunakannya. Kalian udah dapet PPT ini belum sih? Kalau misalnya belum dapat PPT ini, si parameter tanahnya foto aja biar gak ribet. Nanti pas buat parameter tanahnya. Udah di foto. Atau gue screenshotin aja, kayak ada yang kirim ke grup juga masing-masing. Ya, pada yang nanti isikan foto ya, ada salah-salahnya. Ayo mas. Udah pada di foto belum? Udah bang. Udah bang. Udah bang. Kalau udah ya. Langsung aja ke pelatihannya. Udah pada di tampilan ini tadi, start new project tadi. Kalau udah, kalian si titelnya isi dengan judul yang mau kita analisis. Analisis stabilitas lereng. Kalau udah, terus kalau di sini sih company-nya National Geotechnic Center, di mana kalian. Maaf. Oh ya, kenapa? Share screen-nya masih di PPT. Oh, sorry. Udah ke praksis ya? Udah bang. Oke, isi aja titelnya analisis stabilitas lereng. Terus kalau di sini sih nama company-nya National Geotechnic Center ya, bisa diubah juga sih sebenarnya. Kalau di kalian itu tuh ada si crackernya.
Perlu informasi juga bahwa ITENAS itu sebenarnya sudah menjalin kerjasama ya dengan Bentley ini. Makanya punya nama company sendiri. ITENAS itu National Geotechnic Center, di mana ITENAS itu punya beberapa license Plaxis, ada yang 2 dimensi dan juga 3 dimensi tentunya. Di mana satu lisensi ini tuh harganya bisa sampai ratusan juta ya. Kalau nggak salah yang untuk Plaxis 2 dimensi itu tuh sampai 500 jutaan untuk satu lisensinya. Untuk yang 3 dimensi tentunya lebih mahal lagi. Tentunya kalian harus berbangga juga dengan hal itu. Selanjutnya kalau kalian mau masukin company logo, tinggal klik aja ini. Company logonya klik. Terus kayak masukin logo ITENAS misalnya. Kalau udah ke pilihan model, modelnya itu pilih yang plane strain. Seperti yang dijelaskan tadi kan ada plane strain sama aksis simetri. Kita gunakan plane strain. Terus elemennya kita pilih yang 50 node biar tahu, biar lebih detail. Selanjutnya untuk satuan unit nggak akan kita ubah ya, pakai yang ini aja. Selanjutnya untuk kontur yang X max-nya itu isi 60 berdasarkan soal yang tadi dijelaskan ya. Y-nya itu isi minus 10 karena si lapisan tanahnya itu kan paling dalam itu 10 meter di bawah permukaan tanah, di mana 6 meter lempung tadi sama si 4 meter si lapisan dense clay-nya itu. Selanjutnya Y max-nya itu isi 4 meter. Kenapa 4 meter? Karena si tinggi lerengnya itu kan setinggi 4 meter ya. Udah. Kalau misal kecepatan bilang aja. Selanjutnya kalau untuk bagian konstan ini nggak usah diubah juga sih. Bisa diubah. Ini juga nggak usah. Oke aja. Udah pada di sini. Udah, Bang. Kalau udah, selanjutnya kita buat parameter tanah yang tadi, yang kalian udah foto itu. Di sini nih, dalam yang paling bawah, dalam menu soil, yang paling bawah, klik show material ini, klik show material. Terus pastikan si set type-nya itu dalam soil and interface. Kalau udah, klik new. Terus yang pertama itu embankment ya, atau timbunan. Timbunan. Material modelnya mohon kolom. Terus material drainage type-nya itu apa? Drain. Berat isinya 16 sama 19. Udah. Mati lampu. Kalau udah, selanjutnya ke yang parameter. Isi si stiffness-nya 25.000 sesuai tabelnya. Terus Poisson ratio atau V new-nya 0,3. Kalau di kalian nggak ada, ini pasti ada sih di kalian ya, nanti. Terus strength-nya, isi kohesinya itu 1 ya, kohesinya 1. Terus sudut geser dalamnya 30. Untuk besinya 0 aja. Terus kalau di kalian itu sepertinya nggak ada tampilan velocity sini ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Untuk groundwater, selanjutnya ke groundwater. Si dataset ini ganti ke USDA. Terus type-nya itu pilih sand.
Terus ke dalam flow parameter ini, pilih from dataset. Udah. Kalau udah tinggal klik OK aja. Selanjutnya buat lagi untuk lapisan selanjutnya, klik new lagi ya. Tadi kalau udah di OK, klik new. Terus isi namanya medium clay. Material modelnya mohr kolom dan drainage type-nya, karena ini clay, isi undrained A. Pilih undrained A. Berarti isi unsaturatednya 15 sama berarti isi saturatednya 18. Udah. Kalau udah, isi ke parameter, isi data stiffness-nya, modulus Young-nya 15.000, sama new-nya atau persen rasionya isi 0,3. Kohesinya isi 10 sama 25. Udah. Selanjutnya ke groundwater. Si modelnya ganti lagi ke USDA. Dalam bagian soil, type-nya ganti ke clay. Terus use default-nya ganti ke from dataset. Kalau udah tinggal OK aja. Terus bikin lagi. Yang selanjutnya ada stiff clay. Material modelnya itu mohr kolom, drainage gitu. Karena ini lempung, isi undrained A. Berat isinya isi lagi sesuai dengan parameter yang di tabel itu. 16 sama 18. Kalau udah ke parameter, modulus Young-nya isi 25.000. Mu-nya 0,3. C-nya 25. Salah. 125. Kalau udah ke groundwater, datasetnya ganti ke USDA lagi. Soalnya ganti ke clay, ini ganti ke from dataset. Pada ngikutin nggak ini? Ya anggap ngikutin aja kali ya. Iya Bu, teman-teman kalau misalkan dirasa terlalu cepat gitu bisa langsung itu aja ya, potong aja terus open mic gitu. Misalkan Bang terlalu cepat gitu, gak apa-apa bilang aja. Ya kalau misalnya terlalu cepat bilang aja ya. Tinggal new lagi. Buat yang terakhir ada Densen. Buat lapisan yang paling bawah. Mohr kolom drain 11, 19. Kayaknya 35.000. Gimana? Semuanya udah empat-empatnya dibuat? Ya Bang. Kalau udah tinggal OK aja. Iya kenapa? Yang groundwater itu emang USDA Bang? Ya yang groundwater itu isi USDA aja. Yang ini USDA terus ininya ganti ke from dataset. Use default-nya ganti ke from dataset.
Berarti yang groundwaternya itu cuma 2 ya bang, yang diganti, yang dataset sama use default ya. Sama yang si soilnya itu disesuaikan ya. Kalau misalnya kalian clay, artinya si type soil type-nya itu ganti ke clay. Kalau misalnya dalam bagian sand, kalau yang timbunan itu kan di soal diketahui bahwa itu timbunannya itu materialnya pasir ya. Berarti ini kan timbunan, berarti si soil type-nya itu isi dengan sand gitu. Jadi yang diganti itu ada datasetnya, ada soil type-nya, sama si user default-nya ganti ke from dataset. Oke bang. Oke. Kalau udah, selanjutnya klik ini, create borehole. Klik borehole, terus pilih di titik 0,0 atau di si pusat XY ini. Klik add. Klik add ya. Karena kita itu ada 3 lapisan di bawah permukaan tanah, jadi kita buat sampai 3 lapisan. Kita buat untuk lapisan 3 meter lapisan pertama yang clay itu, yang medium clay, isi -3. Selanjutnya untuk lapisan kedua itu yang stiff clay itu dari 3 meter juga kan, artinya kalau si topnya ini -3 berarti kan si bottomnya itu -6, 3 meter gitu. Selanjutnya untuk yang lapisan terakhir 4 meter lapisan dense sand atau lapisan pasir padat, 4 meter artinya kan ininya ke -10 karena si topnya ini dimulai dari -6 kan. Kalau udah, kalian klik si materialnya yang ada tulisan not assign ini. Yang lapisan pertama itu kan medium clay ya, masukin medium clay. Yang kedua itu masukin stiff clay. Yang ketiga itu masukin dense sand. Selanjutnya di soal itu kan diketahui bahwa si phreatic levelnya itu ada di 1 meter di bawah permukaan tanah. Si muka air tanahnya itu ada di 1 meter di bawah permukaan tanah. Jadi di bagian head ini kalian isi -1. Jadi si ini head ini tuh ngatur si lokasi muka air tanah beradanya. Nah, kalau ini kan -1 artinya 1 meter di bawah tanah. Kalau misal kalian ganti -5 gitu, si ininya ada -5 di sini berubah. Karena di soal -1 ya 1. Kalau udah, tinggal oke aja. Udah semuanya udah sampai sini kan? Udah bang. Udah bang. Kalau udah, selanjutnya ke yang struktur. Tadi kan di soil ya, klik yang struktur. Dalam pilihan yang banyak ini, kalian pilih create soil polygon. Yang ada soil polygon ini, create soil polygon. Terus kita akan buat lerengnya. Lerengnya tadi itu kan di soal tingginya 4 ya. Kalian klik dari si koordinat 0,0 ini. Klik setinggi 4 meter. Kelihatan kan itu 0,4. Klik, terus di soal itu kan lebarnya 16 meter ya. Sedangkan kita itu akan modelkan hanya setengahnya. Artinya hanya 8. Geser ke titik 8,4. Terus ke titik 20,4. Karena si perbandingannya itu 1:3. Kalau udah kayak gini, klik kanan.
udah tinggal klik kanan, klik kanan. Kayaknya beda tampilan ya. Atau gua buka aja ini. Selanjutnya itu buka show materialnya, klik yang paling bawah. Terus drag yang timbunannya itu ke yang kita tadi buat, timbunan yang tadi buat. Kalau udah oke. Jadi si material tanah itu sekarang udah menjadi timbunan ya. Nih. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi si selection explorer itu akan menampilkan keterangan-keterangan apabila kita memilih suatu pemodelan gitu, kayak ini kan soil polygon tadi, bisa kita tahu bahwa di sini tuh titiknya tuh ada 0,0, ada 0,4, ada 8,4 sama 20,0. Terus materialnya juga udah dimasukin si timbunan. Kalau udah, selanjutnya ke yang tahap mesh. Tahap mesh, selanjutnya pilih yang ini, generate mesh. Yang ada gambar play buttonnya itu. Di elemen distribusinya, pilih yang very fine. Elemen distribusi ini tuh mempengaruhi ke sejumlah si jaring-jaring tanahnya tadi ya. Kalau misalnya kalian pilih very coarse, berarti si jaring-jaring tanahnya itu sedikit gitu. Kalau misalnya coarse agak banyak, kalau medium udah mulai banyak, fine lebih banyak lagi, very fine lebih banyak lagi. Artinya semakin banyak elemennya itu kan semakin akurat ya si perhitungannya, semakin baik gitu. Artinya kalau misalnya kalian pilih very coarse, meskipun 50 node, itu tuh hasilnya kurang analisisnya kurang akurat gitu loh. Karena itu kalau kalian misalnya pengen akurat banget ya pilihnya very fine. Tapi ya nanti proses kalkulasinya akan lebih lama juga dibandingkan apabila dengan memilih very coarse atau enggak dengan memilih fine. Ya tentunya semakin akurat datanya ya semakin lama juga prosesnya gitu. Kalau udah dipilih very fine, klik OK. Kalau udah, nanti di bagian komen lainnya ini nanti akan ada keterangan seperti ini. Kayak si mesh udah generated 512 elemen sama 4297 node. Udah pada sampai sini? Bang. Oke, kalau udah selanjutnya kita gak akan pakai flow condition sih. Tapi kalau kalian mau lihat flow condition itu tampilannya seperti ini. Seperti yang tadi kita input kan bahwa muka air tanahnya itu ada 1 meter di bawah permukaan tanah ya. Ini kan 1 meter. 1 meter di bawah permukaan tanah. Di sini tuh kalian bisa ngatur-ngatur kalau misalnya analisisnya ada pengaruh si muka air tanah, kalian tuh ngatur-ngaturnya di sini di flow condition. Atau ada perubahan muka air gitu ya, kalian ngaturnya flow condition. Tapi karena kita sekarang cuma menggunakan yang sederhana aja gitu, jadi kita gak menggunakan flow condition ini. Langsung aja ke staggered contraction. Terus double klik di si ini, initial phase ini. Double klik. Nah, dalam fase-fase ini tuh kalian tuh harus bisa ngatur si calculation type-nya gitu, loading type-nya. Karena itu bakal ngaruh ke si hasil output-nya ya. Di calculation type itu ada beberapa jenis, ada canal procedure, field stress, gravity loading, atau flow only. Di mana pemilihannya ini juga ditentukan nggak asal gitu, ditentukan berdasarkan analisis yang kita lakukan, berdasarkan geometri pemodelannya. Selanjutnya ada loading type, ada staggered gitu.
Terus dalam ini ada phreatic sama steady state. Kalau ini steady state itu tuh dipilih kalau kita misalnya menganalisisnya tuh ada pengaruh muka air juga ya, atau ada pengaruh pada flow condition itu. Ini ada thermal calculation tab-nya, ignore aja karena kita gak mau pengaruhi suhu juga. Terus ini pada tahap inisial phase ini sebenarnya gak ada yang diubah, tinggal oke aja. Kalau udah, selanjutnya klik ini add phase yang ada simbol tambah. Terus double klik di tulisan fase satunya. Si fase 1 ini ganti namanya menjadi konstruksi timbunan. Kalau udah, si start from fasenya itu biarin aja di initial phase. Calculation tab-nya kita pilih plastik aja. Pilih plastik. Ada beberapa juga sebenarnya di sini, ada konsolidasi, safety, ada dynamic. Dynamic itu mungkin pengaruh gempa ya. Kalau safety ini tuh untuk mendapatkan safety factor. Kalau fully couple ini tuh untuk pengaruh air. Ada yang flow condition itu. Terus kalau ini dynamic with konsolidasi, berarti ada konsolidasi, ada gempa juga gitu. Untuk saat ini kita pilih aja yang plastik. Loading type-nya kita pilih staggered lagi. Terus pore pressure calculation type-nya kita pilih phreatic aja, phreatic. Terus thermal calculation type-nya ignore, temperatur. Untuk pilihan-pilihan berikutnya biarin ini aja. Terus klik OK. Jadi kenapa dalam fase yang kedua ini kita namakan konstruksi timbunan? Karena pada fase ini tuh kita akan seolah-olah melakukan konstruksi timbunan gitu. Jadi yang awalnya hanya sebuah lapisan tanah ini, kita akan seolah-olah melakukan konstruksi timbunan di sini. Caranya yaitu tinggal klik si timbunan ini yang ada di sini, terus klik kanan, terus pilih aktif. Ya, nanti Pak Dek. Nanti sana. Kalau udah, coba kalian cek lagi aja ya. Cek lagi materialnya itu udah dimasukin yang timbunan atau belum. Caranya itu tinggal klik aja. Terus lihat di Selection Explorer ini, materialnya itu udah timbunan atau belum. Kalau udah ya udah bagus berarti. Selanjutnya, tambah lagi fasenya. Dalam fase ini kita akan mencari si faktor keamanannya. Ganti si namanya jadi faktor keamanan. Selanjutnya dalam calculation type-nya, karena kita mencari faktor keamanan, kita pilih yang safety. Terus ininya loading type-nya udah incremental multiplier. Terus ininya udah jangan ada yang diubah, ignore juga temperaturnya. Terus ke yang bagian bawah, yang di bagian pilihan deformasi kontrol parameternya, klik yang ini, checklist yang reset displacement to 0. Kalau udah tinggal klik OK aja. Selanjutnya itu kita pilih noda untuk pilih noda. Sorry.
Selanjutnya pilih noda. Dalam yang pilihan Stagger juga, pilih noda yang ini nih, yang ada gambar segitiga, titik-titik itu. Klik. Udah pada muncul tampilan seperti ini. Sudah bang. Udah bang. Ya. Kalau udah, coba kalian zoom in. Jadi tujuannya tuh di sini tuh kita akan memilih titik yang noda-noda tadi, yang yang jaring-jaring tanah tadi yang banyak nodanya untuk dianalisis oleh si Plaxis-nya. Karena kita sekarang mau analisis stabilitas lereng, jadi kita itu pilih titiknya itu yang dekat lerengnya. Tadi kan tampilan awalnya kayak gini ya. Kalian zoom in ke daerah yang dekat lereng atau kemiringannya. Pilih titik yang bulatnya. Kalau udah pilih titik, jangan pilih yang ini ya, jangan pilih yang ininya nih, yang belah ketupatnya, pilihnya yang bulat. Kalau udah, selanjutnya klik update. Kalau pada udah sampai situ, selanjutnya tinggal calculate pada Stagger juga. Di bawah yang pilih titik-titik tadi ada gambar integral df itu, tinggal klik aja calculate. Nanti si Plaxis ini akan memproses kalkulasi. Tunggu aja ya, mungkin agak lama. Udah pada beres proses kalkulasinya. Proses kalkulasi itu tuh sebenarnya lama enggaknya itu tergantung si pemodelannya ya, karena pemodelan latihan ini tuh terbilangnya sederhana gitu. Jadi si proses kalkulasinya itu cepat. Beda lagi kalau misalnya pemodelannya lebih ribet lagi, terus permasalahannya itu lebih ribet lagi, itu bakal lama banget, bakal memakan waktu. Pada udah kan ya? Kalau pada udah, selanjutnya tinggal klik yang bawahnya lagi yang ada gambar apa nih? Ya gambar ya paling bawah lah, paling bawah view calculation apa ya, result. Kalau udah tampilannya pada seperti ini, proses kalkulasinya udah selesai, terus udah klik yang tadi juga, apa sih, view calculation result, nanti akan tampil seperti ini. Gambar ini tuh menampilkan si pergerakan tanahnya apabila terjadi kelongsoran ya, yang awalnya si lerengnya tuh seperti ini, nanti pas terjadi kelongsoran tuh ya kira-kira estimasinya akan seperti ini jadinya. Terus di sini juga ada si menampilkan nilai deformasinya.
Dimana terjadi deformasi itu sebesar segini. Kalau udah pada ke pilihan deformasi yang di atas, ke total displacement, terus pilih yang gambar U mutlak. Nah, ini tuh menampilkan si bidang longsor si lerengnya. Menampilkan bidang longsor si lerengnya yang mungkin terjadi gitu. Nah, jadi sebenarnya tujuan utama dari analisis stabilitas lereng itu untuk mengetahui si bidang longsornya. Apakah si kelongsoran yang terjadi itu si bentuk cekungan bentuk ininya tuh melebihi lereng atau enggak, bisa aja si bentuknya itu cuma sampai sini atau gue bisa sampai sini sejauh itu, yang nantinya ya akan dilakukan tindakan pencegahan berikutnya yang membangun struktur penahan longsor gitu. Kalau misalnya si bidang longsornya di daerah sini, ujungnya daerah sini, berarti kan kita membangun si struktur bangunan penahan longsornya juga daerah sini gitu. Atau daerah sini ya artinya kita bangunnya daerah sini nahannya gitu. Selanjutnya apabila udah selesai kayak gini, kalian juga bisa menampilkannya itu dalam berbagai jenis ya. Kalau ini kan dalam jenis shading tampilannya, bisa juga dalam kontur. Kalau kontur itu seperti ini, atau gue dalam panah-panah gaya gitu, tampilannya jadi seperti ini. Si warna-warna ini juga mengindikasikan si besaran gaya yang terjadinya ya, bisa dilihat dari skalanya di sebelah kanan. Kalau misalnya kalian pengen ngeluarin si gambar ini, kalian nggak usah screenshot, kalian bisa tinggal copy aja, klik kanan, terus copy sininya. Terus karena kalian itu kan platlistnya platlist crack ya, jadi si draw frame-nya itu unchecklist aja, tinggal copy aja. Selanjutnya ya kalian paste di file yang kalian inginkan. Gimana? Udah pada sampai sini semuanya? Udah bang. Udah bang. Kalau udah, selanjutnya kita akan buat kurva. Buat kurva di kurva manager yang gambar kurva ini. Klik. Terus klik new. Sini yang bisa. Pada bagian x-aksisnya itu projectnya ganti ke node yang kalian tadi pilih. Terus deformasinya dibuka, total displacement-nya dibuka, terus pilih yang U mutlak ini. U mutlak ini tuh artinya kalau ini kan ada penurunan terhadap arah X, berarti horizontal ya. Kalau ini tuh penurunan terhadap UY vertikal gitu. Sedangkan kalau U mutlak ini tuh artinya si total penjumlahan si UX UY ini yang diakarin itu kalau misalnya dalam matematika. Kalau udah dipilih nodenya, terus dipilih si U mutlak ini. Selanjutnya dalam si Y aksisnya pilih multiplier-nya buka, terus pilih yang sigma MSF. Kalau udah tinggal oke. Ini kan si kurvanya masih kelihatan lurus gitu, aneh ya. Kalian bisa klik kanan, setting. Kalian tuh bisa atur skalanya, bisa manual kayak gini, ataupun kalau misalnya pengen cepet tinggal klik yang logaritmik aja.
klik yang logaritmik. Terus kalau kalian pengen ganti nama kurvanya, misalnya node dekat lereng gitu. Kalian juga bisa ganti gambar warnanya, ataupun cuma bisa nampilin fasenya aja gitu. Kalau udah pada bagian fasenya, karena ini kan kurvanya kurva faktor keamanan, pada bagian fase ini kalian yang inisial pass sama konstruksi timbunannya itu di unchecklist. Jadi yang hanya di checklist itu yang faktor keamanannya saja. Kalau udah tinggal oke. Apply oke. Nah ini tuh kurva faktor keamanannya. Kalian bisa nilai lihat kurva keamanannya atau safety factor itu. Jadi safety factor yang digunakannya itu yang setelah keadaan stabil atau setelah keadaan si kurvanya tuh lurus kayak gini nih. Itu tuh nilai si kurva faktor keamanannya. Kalian bisa lihat di tabel yang ini. Tinggal buka aja tabelnya. Terus kalian tinggal cari aja si nilai yang udah konsistennya. Ini kan konsistennya jadi sekitar 1,75 atau enggak sekitar 1,751 gitu. Artinya si lereng ini tuh memiliki memiliki nilai faktor keamanan sebesar 1,75. Dimana kalau misalnya mengacu pada SNI itu faktor keamanan 1,75 itu tuh udah aman bagi lereng ya. Karena nilainya itu kan apabila lebih dari 1,5, kalau berdasarkan SNI ya, itu tuh artinya udah aman. Dan kalau misalnya udah kurang dari 1,5, lebih dari 1,5 itu udah aman. Dan kalau kurang dari 1,5 itu si lerengnya nggak aman. Oke. Kalau mau di save, tinggal save aja sama kalian si kurvanya. Terus kalau kalian belum save, kalau untuk analisis lereng sih secara sederhana udah seperti itu. Seperti itu aja udah selesai sampai ini. Kalian juga pada bagian yang ini ya, kalau misalnya pengen lihat faktor keamanannya secara langsung pada tahap fase ini, kalian bisa lihat pada faktor keamanan nanti di bagian bawahnya itu ada reach values. Di sini tuh akan ditampilin tuh MSF-nya tuh 1,751, dimana yang tadi juga kan si kurvanya tuh udah konsisten di 1,751 ya, udah stabil di 1,751. Oke. Kalau mau di save sih save aja, kalau enggak juga enggak, terserah kalian. Ya mungkin pengenalan dan pelatihannya dari saya cukup sekian sih. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan. Iya, silakan kepada rekan-rekan semua yang misalkan merasa tertinggal pada saat penjelasan seperti itu bisa langsung ditanyakan sekarang. Ataupun ada langkah-langkah yang masih kurang dipahami bisa ditanyakan saja atau bisa nanti bertanya kepada asistennya di grup masing-masing seperti itu. Mungkin kalau gak ada ya saya kembaliin lagi ke moderator kali ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan atau ketidakjelasan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Eki ya yang telah memberikan pembelajaran mengenai aplikasi Plaxis ini. Jadi sekian pembahasan mengenai aplikasi Plaxis ini. Kalau misalkan tadi ada yang tertinggal atau ada ditemukan kendala, bisa langsung saja ditanyakan kepada asisten di grup masing-masing. Dan juga mau mengingatkan kembali kepada rekan-rekan, barangkali ada yang belum mengisi absensi, bisa dicek di kolom komentar ya untuk linknya. Dan sekarang akan ada dokumentasi terlebih dahulu, jadi diharapkan kepada rekan-rekan untuk on cam dan jangan dulu meninggalkan Zoom ini. Saya kasih waktu 1 menit ya untuk on cam. Jika tidak ada lagi yang akan on cam, kita mulai dokumentasikan saja. Bentar ya, La. Oke. Ini dimulai dari yang slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Terus slide 2. 1, 2, 3. Slide 3-nya. Udah, La. Oke, terima kasih kepada Ulia. Dan alhamdulillah tidak terasa kegiatan sharing software ini telah selesai ya. Saya selaku perwakilan dari Badan Kelengkapan Pendidikan mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini. Semoga semua ilmu yang didapatkan pada kegiatan ini yang telah berlangsung selama 3 hari ya bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, apakah dari abang-abang atau teteh-teteh ada yang ingin menambahkan? Cukup, La. Oke, jika tidak ada, saya akhiri saja kegiatan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Salam, terima kasih. Eh,